Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu: 1. Menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. 2. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Dan 3. Memahami pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. A. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita. Coba perhatikan kedua gambar tersebut. Apa persamaan dan perbedaannya? Ya, kita sama-sama tahu mereka sama-sama bergerak. Lalu apa perbedaannya? Betul, banyak jawabannya. Di antaranya adalah orang bernafas, robot tidak bernafas. Orang itu dapat tumbuh dan berkembang, tetapi robot tidak. Orang perlu makan dan minum, robot tidak memerlukannya. Dan orang bergerak dikendalikan bisa dari dalam maupun dari luar. Sedangkan robot dikendalikan oleh orang dari luar. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan, dan manusia. Semua itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah kelompok biotik. Bio adalah hidup, biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Silakan kalian perhatikan makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kalian, seperti misalnya ada kucing, tikus, kupu-kupu, tanaman, ayam, dan sebagainya. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok abiotik. A berarti tidak. Biotik makhluk hidup, berarti abiotik adalah makhluk yang tidak hidup. Kalian pun bisa mencari benda-benda yang tidak hidup yang ada di sekitar kalian. Ibu ambil contoh misalnya bola, buku, handphone, meja, kursi, ataupun mobil. Kita sekarang akan fokus pada ciri-ciri makhluk hidup. Di sekolah dasar, kalian juga sudah mendapatkan pelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Kita kupas kembali bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, kedua memerlukan makan dan minum, 3 bergerak, keempat tumbuh dan berkembang, 5 berkembang biak, 6 peka terhadap rangsang, 7 beradaptasi, dan yang ke-8 adalah mengeluarkan zat sisa. Marilah kita bahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, yang sering disebut dengan respirasi. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas dan melepaskan karbon dioksida CO2 serta uap air. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan atau sering disebut dengan oksidasi, yang menghasilkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Secara reaksi kimia, reaksi pernafasan adalah C6H12O6 atau glukosa yang terdapat dalam makanan yang kita makan, kemudian ditambah oksigen atau O2 yang kita hirup, akan menghasilkan energi sehingga kita bisa beraktivitas, kemudian kita keluarkan melalui hidung berupa karbon dioksida dan uap air atau H2O. Beberapa alat pernafasan yang kalian perlu ketahui adalah paru-paru. Paru-paru dimiliki oleh mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Insang dimiliki oleh ikan, udang, berudu. Alat pernafasan stomata dimiliki oleh tumbuhan. Dan alat pernafasan permukaan tubuh dimiliki oleh cacing, porifera, dan hydra. Amfibi juga mempunyai alat pernafasan berupa kulit. Dan alat pernafasan trakea dimiliki oleh serangga, dan alat pernafasan membran sel dimiliki oleh protozoa. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Makanan berfungsi sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Makanan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang rusak, mengatur proses-proses di dalam tubuh, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh agar kita bisa beraktivitas dengan baik.
Apa itu? Kita sudah tahu, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan juga ada vitamin juga mineral. Nanti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral akan kita bahas pada energi. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Bergerak adalah respon dari rangsangan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Gerak pada manusia dan hewan mudah diamati dan dapat menyebabkan berpindah tempat sehingga disebut dengan gerak aktif. Sedangkan gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat sehingga disebut gerak pasif. Perhatikan gambar, gerak manusia dan gerak hewan sangat jelas. Kemudian kalau pada tumbuhan itu tidak berpindah tempat, tetapi akarnya selalu bertambah panjang setiap harinya dengan pergerakan yang lambat. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Misalnya, tubuh kita yang bertambah tinggi. Tentunya tinggi kalian dari mulai bayi sampai TK, SD, sekarang SMP pasti akan berbeda karena kalian telah melakukan proses tumbuh. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Misalnya telur katak menetas menjadi berudu, lalu menjadi katak berekor, kemudian menjadi katak muda, dan akhirnya berkembang menjadi katak yang dewasa. Manusia dan hewan tumbuh sampai usia tertentu, dan sesudah itu pertumbuhannya akan berhenti. Sedangkan pada tumbuhan umurnya tidak terbatas, artinya tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya, walaupun usia tumbuhan masing-masing itu berbeda-beda. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak, atau sering disebut dengan reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunannya. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Kalian punya adik, kakak, punya bapak, ibu, punya kakek, itulah berkembang biak. Kucing yang ada di rumah dari 2 menjadi beranak banyak. Kemudian pohon-pohon yang tadinya 1 tumbuh tunas lagi, kemudian tambah lagi, itu namanya berkembang biak atau reproduksi. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau sering disebut dengan iritabilitas. Kemampuan menanggapi rangsang setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia dan hewan memiliki sistem syaraf, alat gerak, dan alat indera untuk menerima dan menanggapi rangsang. Sedangkan tumbuhan tidak memilikinya. Tumbuhan yang mampu menanggapi rangsang, misalnya daun putri malu yang mengatup daunnya apabila menerima rangsangan berupa sentuhan. Beberapa sumber rangsang yang dapat diterima oleh makhluk hidup itu berupa cahaya, suhu, zat kimia, dan rangsang mekanis. Sebagai contoh, jika tiba-tiba kita kena sorot lampu yang sangat terang, tentu saja dengan spontan mata kita akan segera menutup. Itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima, yaitu berupa cahaya. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering itu memiliki daun yang sempit dan tebal. Kita lihat pohon kaktus. Pohon kaktus itu cara beradaptasinya memiliki daun yang sempit dan tebal karena dia akan berlangsung hidup tahan lama karena dia sudah menyimpan air banyak di dalamnya. Berbeda dengan tumbuhan air, tumbuhan yang hidup di tempat lembab, dia memiliki daun yang lebar dan tipis. Ciri yang ke-8 adalah mengeluarkan zat sisa, sering disebut dengan ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa pembakaran zat-zat makanan di dalam tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup berupa karbon dioksida, oksigen, uap air, dan juga urin. Nah, inilah alat-alat ekskresi.
serta zat sisa yang dikeluarkan. Alat ekskresi paru-paru itu akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ginjal kita akan mengeluarkan air seni atau urin. Hati, zat sisanya berupa tempat pembentukan zat empedu, dan kulit itu akan mengeluarkan zat sisa berupa keringat dan minyak, sedangkan stomata dan lentisel pada tumbuhan akan mengeluarkan oksigen. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Klasifikasi mengenalkan adanya tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup, mulai dari kelompok besar, kelompok kecil, sampai individu. Tingkatan ini disebut dengan takson. Dan taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Kita ambil contoh misalnya di rumah ya. Di rumah itu kita punya seekor kucing. Kucing itu merupakan sebuah individu. Nah, dia kalau diklasifikasikan sebenarnya dia memiliki kelompok yang lebih besar lagi. Dan kelompok lebih besar lagi ini kalau dilihat ciri-cirinya ada kelompok yang lebih besar lagi. Nanti kita akan bahas. Sebelum kita mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup, maka kita akan melihat apakah manfaat klasifikasi makhluk hidup itu. Manfaat klasifikasi makhluk hidup itu antara lain memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, kemudian mengetahui jenis-jenis makhluk hidup, dan juga mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Carolus Linnaeus adalah orang Swedia yang pertama kali mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan struktur tubuh, baik itu struktur tubuh luar maupun struktur dalam. Kita lihat seperti apa pendapat Carolus Linnaeus yang masih dipakai sampai sekarang. Tingkatan takson dari tingkatan tertinggi sampai terendah menurut Carolus Linnaeus adalah sebagai berikut. Tingkatan takson pada tumbuhan meliputi yang pertama adalah tingkatan kingdom atau kerajaan. Di bawahnya ada tingkatan divisio atau bagian, kemudian klasis atau kelas, ordo atau bangsa, lalu familia atau suku, kemudian genus atau marga, dan tingkatan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Tingkatan takson pada hewan tidak jauh beda dengan tingkatan takson pada tumbuhan. Yang membedakan hanya pada tingkatan divisionya. Kita lihat, tingkatan yang tertinggi adalah kingdom atau kerajaan, kemudian tingkatan berikutnya adalah filum atau bagian, kemudian klasis atau kelas, lalu ordo atau bangsa, kemudian familia atau suku, lalu genus atau marga, dan yang terakhir adalah tingkatan spesies atau jenis. Contohnya adalah misalnya pada tumbuhan, yaitu tumbuhan jagung. Jagung berasal dari tingkatan kingdom plantae, divisionya spermatophyta, kelasnya adalah Monocotyledoneae, ordonya Gramineae, dari famili Gramineae, genusnya Zea, dan tingkatan spesiesnya adalah Zea mays. Jadi nama Latin jagung adalah Zea mays. Contoh dari hewan, anjing misalnya. Anjing berasal dari tingkatan kingdom Animalia. Dia berasal dari filum Chordata. Klasisnya adalah Mammalia, ordonya Carnivora, familinya adalah Canidae, dan genusnya Canis. Spesiesnya adalah Canis familiaris. Contoh, nama Latin padi adalah Oryza sativa. Kata Oryza merupakan tingkatan dari genus, dan kata sativa merupakan tingkatan dari spesiesnya. Nah, kata pertama hurufnya harus huruf besar, kemudian kata kedua hurufnya harus menggunakan huruf kecil.
Kemudian Felis catus adalah nama Latin dari kucing domestik atau kucing rumahan. Sama aturannya, kata Felis merupakan tingkatan dari genus dan kata catus merupakan tingkatan dari spesies. Kata pertama menggunakan huruf F dan kata kedua dimulai dari huruf kecil. Bagaimana paham anak-anak? Untuk memahami penulisan nomenklatur dinomial, maka mari kita simak ada nama ilmiah burung merpati yaitu Columba livia. Mana penulisan yang benar? Kita perhatikan yang pertama. Perhatikan baik-baik. Apakah penulisan ini benar, anak-anak? Ya, penulisan ini salah. Mengapa? Betul sekali, karena kata yang kedua, dia menggunakan huruf besar. Kita lihat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Benar atau salah penulisan ini? Ini pun salah. Gimana salahnya? Ya, ini kata pertama menggunakan huruf kecil. Dan kata kedua menggunakan huruf besar. Jelas salah. Kita lihat yang ketiga. Columba livia. Perhatikan baik-baik, penulisan ini benar atau salah? Ya, penulisan ini pun salah. Di mana letak kesalahannya? Oke, penulisan pertama dengan huruf kecil itu salah. Dan bagaimana yang keempat? Columba livia. Perhatikan baik-baik. Oh, tentu. Yang terakhir ini adalah benar. Mengapa? Karena pada kata pertama penulisannya dengan menggunakan huruf besar dan pada kata kedua dia sudah menggunakan huruf kecil. Bagaimana anak-anak? Sudah paham?